perilaku bullying, dan saat ini kita sudah bersama Bapak Dr. Syahril Bukhori MPD lewat Zoom. Kita akan berbincang seputaran tentang perilaku bullying ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahril. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Apa suara saya terdengar, Bapak? Ya, terdengar jelas ini Pak Syahril. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat ini? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat, Iya, aman dan damai, Pak. aman dan damai, itu yang kita harapkan Pak ya. Nah, silakan Dok, Ya, Pak. mungkin ada sedikit perkenalan dulu sebelum kita lanjut. Baik, Bapak kesehariannya seperti apa, dan tentu ini pendengar ingin tahu juga profilnya Bapak. Silakan. baik. Ya. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah, perkenalkan saya Dr. Syahril Bukhori MPD. Alhamdulillah, saat ini diamanahi sebagai Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ya. Prodi Bimbingan dan Konseling Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, dan kesehariannya ya ini mencari kawan dan Iya, menebar kedamaian. Masya Allah. Iya. Nah, ini kita berbicara tentang perilaku bullying. Ini memang hal yang perlu juga kita suarakan ya, mengenai banyaknya perilaku bullying yang terdengar di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan lain sebagainya, Dok. Mungkin Betul. ada sedikit dulu gambaran seperti apa ini perilaku bullying ini, Pak Saril. Silakan. Baik, Pak. Ini sudah ya sejak 2016 Iya. saya coba meneliti tentang kasus bullying ini sampai hari ini. Mm-mm. Saya melihat ini bullying pertama kali itu ya lahir dari istilah di luar negeri sana ya. Iya. Bullying ini berarti apa istilahnya, banteng ya. Iya. Bull, Bu. banteng. Jadi orang yang membuli itu seperti perilaku bullying. Kalau kita di kota Makassar ini, suku Bugis, suku Makassar, biasanya kalau kita biasanya orang-orang yang selalu melakukan kekerasan ini, biasanya kita biasanya dipanggil dengan kata-kata hewan ya. Wah, ini seperti perilaku banteng ini seperti perilaku ini ya. Sehingga kemudian bullying ini kemudian menjadi hal yang sesuatu dikonotasikan seperti perilaku hewan, yaitu selalu menanduk, selalu memukul, selalu apapun yang dia dapat selalu dihantam lah begitu. Sehingga inilah awal kata dari kata bullying begitu, Pak. Iya. Ternyata dari kata banteng ya. Iya, Banteng dia, Pak. banteng. Iya. Jadi memang bullying ini sering terjadi ya. Tapi kalau dari sisi ciri-cirinya itu, kalau masuk dalam kategori bullying itu, Pak Saril gimana itu, Dok? Silakan. Ya, kalau baik Pak Ruslan ya. Iya. Jadi ini ciri-ciri perilaku bullying begitu, Pak ya. Iya, betul. Nah, ini bullying biasanya berbeda dengan kekerasan. Kalau bullying ini lebih dari faktor kekerasan karena ada kesengajaan. Yang kedua, memang ya kesengajaan untuk menyakiti. Iya. Kemudian dia relasi kuasa. Iya. Biasanya orang-orang yang punya kekuasaan atau orang-orang yang lebih besar, orang-orang yang punya power gitu, seperti kakak kelas Iya, senior. menyakiti adik kelasnya begitu, atau senior menyakiti Junior. junior dengan sengaja dan memang untuk disakiti. Sehingga memang ciri-cirinya ini pelakunya punya lebih lah, punya kekuasaan lebih dibanding orang-orang yang dibully begitu atau korban bully. Iya. Jadi bullying ini lebih pada menyakiti secara perasaan gitu ya, Dok, Ya, Pak Saril. Bukan. baik. Ya, biasanya nih Pak, bullying kan ada banyak Pak. Ya. Ada namanya bullying verbal, Ya. ada namanya bullying non-verbal, atau bullying fisik, ada Ya. namanya bullying cyberbullying, membuli lewat media begitu. Oh, iya. Ya, jadi ada faktor kekerasan dengan fisik dipukul, ada faktor kekerasan bullying dengan mengatai, menyudutkan gitu. Kemudian ada juga namanya bullying sosial, artinya sengaja memang tidak diomong,
Itu Hmm. sengaja memang dibombek lah kalau bahasa kita, gitu Iya. ya. Dan menyuruh orang untuk membombek juga begitu. Dan ada Iya. juga membuli, memberikan kata-kata yang kurang baik lewat media, begitu. Iya, iya, iya. Dan dampaknya ini Pak luar biasa juga ya ternyata di bullying. Makanya memang ini menjadi perhatian serius juga dalam hal apa namanya untuk tidak adanya perilaku bullying baik di masyarakat maupun melalui media sosial ya. Karena juga ini saat sekarang ini kan semakin adanya akses internet ini orang semakin Iya. menyakiti itu gampang Pak ya. Betul, Iya. betul, Pak. Jadi memang ini kasus bullying ini kasus yang sudah mengakar, Pak. Iya. Tidak hanya di sekolah, Mm. tapi di keluarga Ya. dan masyarakat pun, serta bahkan di media sosial ini sudah menjadi hal yang menjadi momok buat kita semua. Mm. Dan salah satu eh, tugas para pendidik, para orang tua, para tokoh masyarakat, yaitu salah satu di masyarakat kita itu tentang bully ini, Pak. Ya. Karena inilah yang menghancurkan tatanan masyarakat, anak, remaja, bahkan orang tua pun melakukan hal-hal yang bullying ini, Pak. Sehingga saya bisa dikatakan ini kita darurat, Ya. darurat perilaku dan korban bullying, Pak. Mm. Apalagi di Kota Makassar gitu, Pak. Ya. Nah, tapi Pak ini mungkin ada sedikit kaitannya nih kemarin yang persoalan muncul sehingga membuat kondisi tidak kondusif ya. Itu Ya, apakah yang sebenarnya yang pelaku bullying ini siapa? Apakah yang misalnya kan ada yang mengambil gambar misalnya nih, kemudian disebar di media sosial sehingga iya. menimbulkan kericuhan. Nah, itu yang membullying ini apakah yang penyebar video ini Pak atau yang bagaimana? Ini Baik, Pak. Bullying kan ini ada tiga unsur. hmm, Pertama ada pelaku, iya, ada korban, iya. ada bystander. Bystander ini orang yang melihat tapi tidak melakukan apa-apa, begitu. Oh, iya, iya, iya. Ah, nah, kalau yang menyebarkan video ini biasa memang sengaja sebagai pelaku untuk merunyamkan suasana sehingga orang-orang akan ikut melakukan pembulian diakibatkan oleh dia, begitu. Nah, Hmm, ini juga yang banyak terjadi di sosial media, media, Pak. betul. Ya, ada juga yang menjadi korban, ya tentu yang disasar kan, Ya. siapa yang menjadi target. Kemudian ada yang bystander. Nah, kebanyakan kita ini bystander, Pak. Bystander itu artinya orang yang melihat, mengetahui terjadi itu, tapi tidak melakukan apa-apa. Hmm, Nah, ini berbahaya sekarang bystander, Pak. ya. Ini yang paling banyak. Hmm, Karena seolah-olah diam saja. Nah, kalau dalam hukum kan, orang yang bystander ini bisa menjadi pelaku ketika dia iya, tidak melapor gitu, ya. atau tidak mencegah, gitu. Sehingga saya kira dibutuhkan semua, dan semua kita ini bisa menjadi Menjadi bystander, best Pak. oh, iya, Ya, iya, iya, iya. bisa menjadi orang yang tahu tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, di video itu ya kalau memang kita tahu bahwa ini hal yang kurang baik, nah, mungkin kita bisa mencegah dengan berkata-kata yang lebih damai. Kemudian kita pintar melihat ini hoax atau bukan, tidak cepat-cepat untuk mengirim, Hmm, karena bisa jadi juga kita mengirim akhirnya jadi pelaku juga akhirnya nanti kan. iya, iya. Padahal kita sebenarnya cuma pengamat saja Pengamat saja, sebenarnya, Pak. iya. Iya, Oh, oke. Nah, ini berarti menjadikan apalah ya perhatian bagi kita bahwa untuk lebih bijak bermedia sosial ya, Pak Saril ya. betul, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada korban yang kena bullying ini, penanganan bullying itu tentu membutuhkan tindakan serius dari berbagai pihak ini. Apa yang harus dilakukan ini, Pak? Iya, Pak. Hmm. Saya kira ada banyak, Pak, yang bisa kita lakukan tergantung di mana kejadian itu. Hmm. Kalau umpama katakanlah yang paling banyak kasus bullying itu di Kota Makassar itu di wilayah pendidikan. Hmm. Kalau kita melihat di pendidikan itu ya setidaknya ada tiga upaya Ya. untuk menangani bahkan mencegah sebelum terjadinya. Pertama, kita guru harus mampu menjadi atau memiliki
kompetensi kedamaian, harus menjadi agen of peace gitu ya. Ya. Ya guru. Jadi guru memperlihatkan hal-hal yang damai, nyaman, karena siswa itu melakukan bullying itu karena ada mekanisme kognitif dan dia lebih banyak melihat contoh. Kalau guru melakukan hal yang kurang baik, yang tidak damai, yang hal yang bully gitu, ya apalagi siswanya gitu kan. Siswa bilang, guru saja melakukan itu, apalagi kita. Itu yang pertama, sehingga guru dulu yang harus dibangun kompetensi kedamaiannya. Yang kedua, yaitu bagaimana nilai-nilai kedamaian itu masuk di wilayah guru dalam mengajar, baik itu guru bimbingan dan konseling dalam melakukan layanan maupun guru mata pelajaran. Jadi ada nilai-nilai kedamaian, tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi ada nilai yang nilai kedamaian disisipkan. Dan yang ketiga, kita libatkan siswa sebagai agen of peace. Siswa sendiri yang mampu menggalang nilai-nilai kedamaian kepada siswa-siswi lainnya dengan mungkin kegiatan ekstrakurikuler. Ini kalau di sekolah, Pak. Kalau di masyarakat juga berbeda. Kalau di masyarakat yang seperti beberapa kejadian baru-baru ini, yaitu ada relasi kuasa, Pak. Artinya kalau di sekolah itu yang memiliki kekuasaan itu guru menjadi contoh begitu. Nah, kalau di masyarakat, nah ini tokoh masyarakat gitu. Boleh tokoh masyarakat itu pemimpin negara, pemimpin kota, atau perwakilan, ia memiliki kekuasaan ketika memperlihatkan hal-hal yang kurang baik sehingga membuat orang tidak nyaman, orang akan mencontoh, bahkan bereaksi yang tidak kurang baik, sehingga memang dari pemimpin itu, Pak. Dari atasan, karena memang bully ini kan relasi kuasa, Pak, dari atas, dari orang yang punya kekuasaan melakukan dengan kepada korbannya yang tidak memiliki kekuasaan, kan begitu, Pak, kalau di masyarakat. Sehingga memang butuh nilai-nilai damai yang perlu ada di para pemimpin, para tokoh masyarakat, hingga membuat kita ini damai di masyarakat begitu, Pak. Itu kalau di masyarakat. Jadi dia ada relasi kekuasaan gitu. Yes, di guru kalau di sekolah itu guru, kalau di masyarakat itu tokoh masyarakat atau pemimpin gitu. Untuk orang menjadi orang yang dituakan. Nah, ini untuk mencegah terjadinya bullying ini apa saja yang harus dilakukan ini, Pak Syahril? Baik, untuk mencegah perilaku bullying ini, pertama kita harus memiliki pikiran damai, Pak. Pertama, pikiran damai itu artinya di benak pikiran kita semua bahwa damai ini sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika damai ini muncul, maka kita akan nyaman, kita akan bahagia begitu, sehingga pikiran damai dulu. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah sikap kedamaian. Ketika sudah ada di pikiran kita tentang bagaimana damai itu muncul, maka kita ejawantahkan dalam bentuk sikap atau perilaku. Dan ketika perilaku itu muncul, maka kita perlu membuat sikap-sikap kita yang lebih damai. Dan terakhir itu ada namanya keterampilan, Pak. Keterampilan itu bagaimana orang yang mau melakukan kedamaian supaya dia paham dan mengerti bahwa yang dia lakukan ini salah, maka dia perlu belajar untuk melakukan hal yang baik. Ini secara umum, Pak. Jadi ada 3 ini untuk mencegah. Jadi pertama kita mengasah pikiran kita supaya di pikiran kita itu damai. Yang kedua itu sikap kita yang damai, dan itu keterampilan yang damai. Nah, 3 ini perlu ada muncul dalam setiap individu, dan sehingga dalam suatu komunitas, baik masyarakat, baik sekolah, baik keluarga, itu saya kira akan mencegah terjadinya bullying. Iya. Kemudian kalau melihat di dunia pendidikan ya, itu tadi bagaimana supaya tidak terjadi bullying itu sendiri, tentu ada pencegahan sedini mungkin ya dari pihak sekolah ataupun dari pihak keluarga. Nah, kalau dampak bullying ini sendiri apa yang bisa dirasakan oleh korban ini? Ya.
Ya Pak, ini dampak bullying ini dampak berkepanjangan Pak. Hmm. Karena menurut penelitian saya dan teman-teman itu, Iya. orang yang melakukan bullying itu adalah dulunya dia korban. Hmm. Ya, Iya. dia itu menjadi korban sehingga karena seseorang ini tidak punya kekuatan untuk membalas begitu, Hmm. maka dia mencari orang yang bisa dia balaskan begitu. Itu namanya mekanisme kognitifnya, Pak. Oh iya, Jadi iya. kalau Hmm. dia dibully di rumah, Hmm. maka dia tidak bisa membuli balik begitu, mungkin karena orang tua begitu, Iya. atau di masyarakat dia dibully oleh kekuasaan atau orang yang besar atau seperti apa, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, di sekolah dia cari orang-orang yang lebih lemah dari dia begitu Oh, untuk bagaimana menyalurkan emosi. perilaku yang sudah dia rasakan begitu. Hmm. Nah, Iya. ini menjadi dampaknya, Pak. Dampaknya Oh. kalau perilaku bullying itu akan menghadirkan korban bully, dan korban bully ini juga akan menjadi pelaku bully lagi-lagi nantinya. Hmm. Jadi itu seperti rantai, Pak. Iya, seperti rantai yang tak Rantai. terputus saat ya Iya, dia menyambut. tidak akan putus dan itulah yang terjadi, Pak. Hmm. Yang terjadi terus, dan ini yang dampaknya. Itu dampak dari sisi perilaku psikologis. Iya. Ada dampak dari belajar, Pak, kalau siswa. Hmm. Iya. Kalau korban bully itu Hmm. dia itu punya ciri-ciri yang dari orangnya bahagia begitu, Hmm. rajin ke sekolah, kemudian sudah mulai malas ke sekolah, takut ke sekolah. Hmm. Karena takut ke sekolah, akhirnya pelajarannya tidak ini istilahnya tidak maksimal. Karena pelajaran tidak maksimal, kemudian nilainya anjlok. Karena anjlok, akhirnya mungkin nilainya atau tidak naik kelas atau tidak punya prestasi lagi, Pak. Nah, Iya. itu dampaknya untuk siswa. Hmm. Ya. Ya, sehingga memang ini Pak perlu pencegahan ya. Jadi kita sekarang perlu mencegah sebelum mengobati lah istilahnya begitu. Ya. Ya, sehingga dibutuhkan orang-orang yang bisa menangani ini dengan baik. Hmm. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa ya, bahayanya karena ini saling menyambung, tidak terputus gitu. Karena tadi orang yang korban dibullying ini bisa jadi menjadi pelaku. Betul Pak. Ya. Nah kalau Sehingga memang ya. kalau ini kan dilihat dari kualitas hidup, ini mempengaruhi memang kualitas hidup korban ya. Artinya dua-duanya ini Betul. akan mendapatkan dampak baik bagi korban maupun pelaku. Nah, kalau Betul Pak. kalau tadi dari korban kan biasanya tadi tuh ada kecemasan, depresi mental, ada masalah Ya. kesehatan mental lainnya, menurunnya prestasi belajar tadi. Kalau bagi pelaku sendiri nih, kan awalnya tadi sudah jadi korban, dia menjadi pelaku. Iya Pak. Iya. Baik. Kalau dampaknya bagi pelaku Pak, Mm-mm. karena ini masuk lagi teori psikologi dari Abraham Maslow Pak. Ada namanya tentang self aktualisasi diri, teori Iya. kebutuhan, Hmm. bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar, dan kebutuhan tertinggi itu namanya self aktualisasi diri. Hmm. Dia mampu mengaktualisasikan dirinya kepada halayak ramai. Nah, dampaknya itu orang yang ketika self aktualisasinya itu tidak diarahkan ke arah yang positif, Iya. maka dia, karena ini adalah kebutuhan, maka dia harus mencari bagaimana mengaktualisasikan dirinya itu dengan jalan-jalan yang negatif. Hmm. Umpamanya yang kalau positif itu siswa itu mampu bermain musik atau prestasi di kelas gitu. Tetapi kalau anak-anak yang tidak dididik untuk bagaimana mengaktualisasikan dirinya dengan positif, dia juga butuh aktualisasi diri, sehingga yang paling mudah dia lakukan adalah bagaimana mengaktualisasikan dirinya ke jalan yang negatif. Hmm. Contohnya menjadi orang yang disegani di sekolah, menjadi orang yang ditakuti, Ya. sehingga orang ini seakan-akan ingin diakui lah istilahnya begitu. Ya. Cara yang tidak tepat itu, dan cara yang paling cepat itu dengan barangkali pukul meja, Ya. membuat adik-adiknya takut dengan dia, sehingga dia merasa dirinya diakui begitu sebagai orang yang
Hebat. punya Power. aktualisasi diri. Nah, ini dampaknya untuk orang-orang pelaku, dan kalau ini terus-menerus akan menjadi contoh bagi yang lain, sehingga berbahaya untuk masa depannya, kan begitu. Iya. Bisa mengarah pada kriminal, kemudian prestasi di anjlok, kemudian teman-temannya tidak menyenanginya, di masyarakat juga tidak respon karena selalu melakukan hal-hal yang kurang baik, sehingga masa depannya itu dipertanyakan gitu ya. Sehingga kita tidak inginkan dia tidak akan menjadi apa-apa di masa yang akan datang begitu. Itu karena faktor yang dampaknya bagi orang-orang pelaku bully ketika pelaku itu tidak ditangani secepatnya. Sebenarnya dia juga korban sebenarnya ya, korban untuk masa depannya begitu. Baik Pak Syaril, sebentar kita akan lanjut. Kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Baik Pak Ruslan. Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis. Haha, weh cupu. Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus. Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu 2 bukan 4. Sio, masih kecil lagi sustilang macam ini. Makanya rawat mata itu baik-baik. Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu. Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah. Bullying adalah pembunuh terbesar nomor 1 karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya. Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah. Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang. Anda masih mendengarkan siaran Mozaik Budaya Pro 4 RRI Makassar, tematik anti-bullying. Baik sahabat budaya, masih berlanjut di obrolan Mozaik Budaya terkait dengan anti-bullying. Tentunya kita masih bersama dengan Pak Syaril. Tadi ada sempat kami hadirkan ini tentang cuplikan ya, bagaimana bullying itu Pak Syaril. Nah ternyata dalam lingkup keluarga juga ini tadi, ketika terjadi kekerasan atau ada perselisihan pertengkaran orang tua, ini juga ternyata mempengaruhi psikologis daripada si anak. Nah itu seperti apa menanganinya nih Pak Syaril, supaya nanti juga ini anak iya Kak Ruslan ya, jadi kita juga menyasar di keluarga. iya. Memang dalam bullying ini juga terjadi di keluarga. Biasa dari orang tua ke anak atau dari kakak ke adik begitu ya. Itu terjadi. Ya memang ini di keluarga menjadi sumber utama. Anak-anak itu bisa terjadi
pelaku bahkan menjadi korban. Karena anak itu mencontohi apa yang dilakukan orang tua dan dia bawa ke teman-temannya begitu. Atau kalau dia dimarahi oleh orang tua dan memang orang tua ini sengaja untuk memarahi untuk menyakiti, nah ini tapi mudah-mudahan tidak banyak ya di kita. Sehingga anak ini akan mencari pelampiasannya, Pak. Kalau karena dia tidak bisa melawan sama orang tua, kemudian dia cari adiknya kan begitu, untuk menjadi korban juga begitu. Dia lampiaskan. Adiknya juga ini kalau punya adik lagi bisa menjadi pelaku juga, sehingga itu berantai juga. Sehingga ini hal yang serius sekali, betul. Sangat serius dan bully ini terjadi tidak hanya sekali, Pak, karena pelaku itu perilaku bullying ini untuk menjadi pelaku itu karena keseringan, Pak. Keseringan setiap hari dibully, kemudian setiap waktu dibully, kemudian itu muncul watak sifat untuk membuli juga, Pak. Sehingga boleh jadi anak yang pelaku bully ini yang terjadi di keluarga itu karena setiap hari, Pak, dibully lah gitu. Walaupun kita tidak bisa juga mengatakan bahwa orang tua ini membuli, tapi sebenarnya itu dalam teorinya sebenarnya kalau dia memang sengaja untuk menyakiti begitu, orang tua menyakiti anaknya, itu sebenarnya sudah masuk dalam definisi bully, termasuk kakak ke adiknya, walaupun mungkin dia bilang cuma main-main, tapi ini membentuk watak, menjadi pelaku. Dan kalau sehingga itu berantai, Pak, dan bisa jadi itulah yang tersebar sampai ke sekolah dan masyarakat. Makanya biasanya orang itu bilang, itu anak selalu memukul. Kalau ada dia selalu anak saya menjadi korban. Nah, boleh jadi di keluarga dia juga sebagai pelaku, sebagai korban di keluarga, kemudian dia menjadi pelaku di masyarakat. Begitu. Apalagi kalau sampai ke sekolah juga bisa menjadi pelaku juga di sana. Karena awalnya korban di rumah, Pak. Ini berbahaya memang, Pak, dan perlu menjadi penanganan khusus. Nah ini kadang ini, Pak, yang jadi masalah sebenarnya karena dianggap sepele ya. Artinya tadi adik dan kakak ini bercanda, tapi mengarah sebenarnya ke bullying. Misalnya nih si kakak ini misalnya dia istilahnya main-maini anak adiknya, kan masih kecil, dia sering bilang, kamu jelek. Jadi kalau dia merasa dia akhirnya melampiaskan marah gitu ya, marah adiknya ini. Dan si kakak ini justru senang lihat ketika dia marah-marah. Jadi semakin dia bikin adiknya padahal sebenarnya dimaksud dalam hatinya tidak membullying, tapi pada sebenarnya prakteknya sudah bullying itu ya, Pak ya. Betul, Pak. Jadi betul, Kak Ruslan. Jadi ini hal yang sepele, tetapi menjadi dampak yang luar biasa bagi si anak secara psikologis. Mungkin kakaknya biasa-biasa saja, tetapi memang sengaja untuk membuat adiknya menangis, membuat adiknya tersudutkan, gitu. Sehingga adiknya ini mau melawan kakaknya tidak bisa, kan begitu. Sehingga dia harus mencari orang-orang yang lebih memiliki kekuasaan kecil daripada dia begitu. Sehingga hal inilah yang menjadi sumber utama asal mula untuk dia melakukan hal-hal bully juga di tempat yang lain, Pak. Jadi itu perlu ada edukasi khusus memang, Pak, sehingga hal ini tidak terjadi. Memang dalam teorinya itu perilaku anak kan itu dimulai dari keluarga, dan dari keluarga ini ke masyarakat, dan dari masyarakat ini sampai ke sekolah, sehingga semua saling terkait, Pak. Bisa juga barangkali anak ini tidak dibully di rumah tapi dibully di sekolah, tetapi dia pulang ke rumah mengadu, bully juga begitu, adiknya kan gitu. Betul. Jadi ini memang mata rantai yang tidak terputus, sehingga memang perlu penanganan khusus begitu, Pak. Nah kadang juga begini, Pak, karena biasa kan apalagi ini baru-baru penerimaan siswa baru, disitulah anak-anak biasanya menyesuaikan. Banyak biasanya hal-hal yang terjadi
kecil di mata orang tua tapi besar dampaknya ya. Ketika misalnya nih baru-baru ini misalnya ada penerimaan siswa baru, misalnya apalagi di anak-anak TK ini, itu kan biasa anak-anak saling ada istilahnya saling apalah ya, di luar nalarnya sendiri biasanya ada yang tidak sengaja suka membuli, misalnya ada temannya gemuk lah atau apa dia katai gemuk, kemudian ini baru si anak ini biasanya pulang curhat sama orang tua, si orang tua langsung tanggapi melapor ke gurunya. Nah, ketika disampaikan ke orang tua siswa tadi, itu ada semacam ini orang tua, apa-apaan sih orang tuanya si A ini tadi, baru begitu anaknya sudah dian. Padahal sebenarnya ini masalah serius Pak ya. Ya, itu sebenarnya orang biasa juga guru Pak yang meresponnya, wah biasa Pak anak-anak begitu. Nah ini bagaimana nih Pak, yang biasanya kan sering terjadi dianggap kecil di tengah-tengah masyarakat. Tapi itu kan antisipasi kita kan sebagai orang tua cepat melapor kalau misalnya anak-anak mulai masuk kembali dari sekolah, dia menyampaikan ke kita ke orang tua. Biasanya kita orang tua langsung hubungi gurunya, bilang ada anaknya si ini suka namanya ini, suka misalnya ini mengganggu si anak ini, supaya tidak terlalu melebar, supaya guru ini juga harusnya menjadi penengah. Tapi justru biasa nggak biasa Pak, biasalah Pak anak-anak begitu. Betul Kesan. Inilah yang terjadi di masyarakat, di keluarga maupun di sekolah. Ini tiga situasi dan kondisi ini perlu disatukan gitu kan. Jadi inilah pentingnya edukasi Pak, edukasi dalam membangun kedamaian. Karena kita tahu bahwa setiap orang kan punya watak yang berbeda-beda Pak. Mungkin ada yang menganggap itu biasa-biasa saja di rumahnya, tetapi dia melakukan kepada temannya yang sebenarnya temannya ini di keluarganya itu hal yang tabu ketika melakukan hal itu. Jadi setiap keluarga punya nilai tersendiri dan setiap orang memiliki watak yang berbeda, kemudian cara pandang yang berbeda, sehingga dari semua inilah yang perlu disatukan dalam membangun nilai-nilai kedamaian. Bahwa membangun nilai kedamaian itu dimulai dari pikiran, di mana pikiran itu perlu kita satukan apa hal-hal yang bisa dilakukan di temannya, apa yang tidak bisa, apa yang dianggap biasa tetapi akan merusak, apa yang dianggap luar biasa tapi dianggap sepele. Ini semua salah satu bentuk edukasi Pak, sehingga kita semua memiliki frame berpikir yang sama tentang nilai-nilai kedamaian itu. Karena yang seperti dikatakan Kak Ruslan tadi itu, banyak orang yang akhirnya salah paham, kemudian berantem gara-gara satu punya nilai yang berbeda, satu nilainya anggap ini sudah kelewatan, ada yang tidak. Gitu. Sehingga memang di keluarga itu perlu ada edukasi tentang bagaimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membangun kedamaian, apa yang tidak boleh. Dan inilah memang caranya perlu mempersatukan ketiga situasi dan kondisi ini, situasi di keluarga, situasi di masyarakat, dan di situasi di sekolah, sehingga semuanya menjadi aman, nyaman, tentram, dan bahagia begitu. Iya. Nah kalau ditarik ke budaya ini Pak, kearifan lokal ya, ada nggak kira-kira kearifan lokal orang-orang tua kita dulu yang diwariskan ke anak-anaknya supaya tidak menimbulkan aksi bullying ini? Kira-kira ada nggak yang sudah jarang lagi didapatkan di era sekarang ini? Kan dulu orang tuh luar biasa caranya memelihara anak, menjaga anak, mengajarkan etika dan lain sebagainya. Mungkin ada kearifan lokal kita ini Pak di Sulawesi Selatan. Baik, saya kira nilai kearifan lokal kita di suku Bugis, Makassar, Tanah Toraja, Mandar, saya kira kita semua punya nilai-nilai kedamaian itu Pak. Kebetulan saya di tahun 2017 itu menulis suatu artikel tentang nilai-nilai kedamaian dalam perspektif suku Bugis dan Makassar Pak. Dan ternyata orang-orang tua dulu kita itu membangun suku ini itu dengan pertama dimulai dengan nilai-nilai kedamaian Pak. Kenapa? Karena ternyata kalau kita melihat di Indonesia Pak,
kalau mau dikatakan mau dihancurkan dengan sehancur-hancurnya katanya, yang paling pertama hancur itu Indonesia katanya. Kenapa? Karena kita memiliki suku, bangsa, agama yang Banyak. beragam, Beragam. yang banyak, Pak. Iya. Kalau ini tidak bisa disatukan, akan menjadi perpecahan yang luar biasa. Iya. Kita bisa lihat di Timur Tengah, mungkin cuma satu sukunya, Pak, Arab. suku Arab. Iya, betul. Kalau kita lihat di Amerika, ya mungkin suku Inggris saja begitu kan, Iya. atau di tempat-tempat lain. Tapi kalau di Indonesia, Pak, khususnya atau Makassar, kita sudah punya banyak suku. Makanya Dan untuk mempersatukan suku ini, Pak, dengan nilai-nilai kedamaian itu, Pak. makanya sekarang sebenarnya banyak negara-negara lain ya iri dengan Indonesia, begitu banyaknya suku, agama dan lain sebagainya itu, tapi kok bisa ya hidup damai. Tapi ini sekarang kita ini dalam kondisinya yang justru membuat nanti orang luar, wah ini mulai Indonesia ini, padahal kita dikenal di luar negeri itu bahwa luar biasa Indonesia ini, majemuk masyarakatnya tapi bisa hidup berdampingan dan damai. Iya. Itu Pak, betul Kak Ruslan. Kita punya nilai yang luhur luar biasa. Katakanlah di suku Bugis itu ada Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebi. Itu pun di suku Bugis ya, di suku Makassar. Yeah. Ada juga yang saya tulis itu Malisi Parape, Rebasi Patokong, Malilu Sipakainge. Itu juga menjadi nilai yang mempersatukan kita semua, Pak. Dan ini juga perlu disebarkan ke keluarga, masyarakat maupun di sekolah, Pak. Salah satunya juga ada namanya Galece i Alemu. Sebelum Galece Tawe. Galece Tawe. Iya. Ya. Iya. Artinya cubit diri. Cubit dulu dirimu sebelum kamu mencubit orang lain. Yeah. Ada juga di suku Makassar kan banyak juga. Yeah. Pangali begitu. Ada juga Sipakatau, Sipakalebi, Abulo Sibatang. Itu semua menjadi nilai-nilai luhur yang bisa mempersatukan kita, yang bisa melahirkan pola pikir kita bahwa kita ini mesti memiliki nilai-nilai kedamaian untuk bisa hidup yang rukun, hidup yang damai, nyaman, dan bahagia, Pak. Saya kira suku Bugis, Makassar, Mandar, Tanah Toraja, dan semua yang ada di sini punya nilai-nilai itu, Pak. Iya, baik. Pak Syarif, berkaitan dengan waktu yang tinggal 5 menit lagi, mungkin ada istilahnya closing statement dari Bapak yang merujuk pada pembahasan tadi kita ini, supaya ketemu dengan apa yang menjadi hal yang penting di dalam pembahasan kita ini mengenai bullying ini, Pak. Silakan. Baik, Pak. Bullying ini menjadi momok yang luar biasa buat kita semua, sehingga perlu menjadi pembahasan khusus buat kita semua, dan salah satunya dimulai dari diri kita, Pak. Dari diri kita ini bagaimana bully ini diajarkan oleh anak mulai dari kecil, Pak. Pertama, membangun pola pikir damai, bahwa setiap orang itu perlu damai. Kita perlu juga mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain. Yang kedua, membangun sikap kedamaian, Pak. Ketika sudah di pikiran kita semua orang ini perlu kita damaikan, tidak perlu saling membuli, maka perlu kita ejawantahkan dalam bentuk perilaku kita. Perilaku kita bagaimana supaya saling menyayangi, saling toleran, saling empati kepada sesama. Nah, biasanya anak belum tahu bagaimana caranya, Pak. Maka perlu diajarkan oleh orang tua, perlu dipraktekkan oleh orang tua dalam bentuk keterampilan, baik itu di rumah, di masyarakat, di sekolah, bagaimana mengajarkan anak supaya bisa berperilaku yang damai, seperti sapa, senyum, salam kepada orang lain. Dan inilah yang membuat bullying itu tidak punya tempat di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Seperti itu, Kak Ruslan. Baik, terima kasih Pak Dr. Syaril Bukhori, MPD, atas waktunya, Pak. Mudah-mudahan pembahasan kita ini memberikan pencerahan bahwa sebenarnya
hal yang biasanya dianggap kecil di tengah-tengah masyarakat kita justru suatu hal yang sangat besar ya, termasuk ini bullying. Kalau misalnya di dalam ruang lingkup keluarga kita sudah ada gejala-gejala itu, sedini mungkin kita bisa mencegahnya ya Pak ya. Orang tua punya peran, apalagi di dalam ruang lingkup keluarga. Disinilah kita membangun dan tempat bagaimana tidak terjadinya ini bullying ini sendiri Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, Kak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan Mozaik Budaya Pro 4 RRI Makassar tematik anti bullying. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.